Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Dwi Priadi, biasa dipanggil Rio. NPM saya E1I081083. Saya sendiri berasal dari Bengkulu, Prodi Ilmu Kelautan, Universitas Bengkulu. Nah, mungkin untuk perkenalan sampai situ saja. Kita langsung saja masuk ke pembahasan videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan wilayah pesisir yang berada di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang Provinsi Bengkulu ini sendiri. Nah, Provinsi Bengkulu ini sendiri merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, berada di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Terdapat 7 kabupaten atau kota di Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, Provinsi Bengkulu sendiri ini disebut sebagai wilayah pesisir karena merupakan daerah darat pada tepi laut yang terpengaruh dengan kondisi laut seperti pasang surut, angin, dan lainnya. Yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Muko-Muko, Seluma, dan Kota Bengkulu itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu wilayah pesisir. Wilayah pesisir itu adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, yang mana daratan masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, dan sebaliknya lautan juga masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut dan lain-lainnya. Dapat kita artikan pengelolaan wilayah pesisir terpadu yaitu adalah pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral serta ekosistem darat dan laut serta sains dan lain-lainnya. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke permasalahan wilayah pesisir yang berada di Kota Bengkulu. Nah, dapat dilihat di video ini, permasalahan wilayah pesisir di Kota Bengkulu ini tidak lain yaitu sampah dan limbah masyarakat. Masyarakat Kota Bengkulu ini, terutama masyarakat wilayah pesisir ini, masih kurang tahu banyak dampak buruk akibat membuang sampah sembarangan seperti yang ada di video ini. Salah satu dampak buruknya yaitu mencemari lingkungan sekitar, menjadi sumber penyakit, dan memperburuk daerah sekitar yang seharusnya bagus. Solusi dari permasalahan tentang sampah dan limbah rumah tangga ini yaitu salah satunya adalah sosialisasi atau memberitahu kepada semua masyarakat wilayah pesisir tentang dampak buruknya membuang sampah sembarangan. Setelah itu bekerja sama dengan pemerintah membuat peraturan yang tegas tentang buang sampah sembarangan yang dikenakan sanksi denda uang yang cukup besar agar masyarakat jerah membuang sampah sembarangan. Bisa juga membuat bank sampah dan membuat tempat pembuangan sampah di daerah yang sering dijadikan tempat buang sampah sembarangan. Selanjutnya, dimensi apa saja yang harus ada untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir secara kelanjutan di wilayah Kota Bengkulu ini. Dimensi sektoral, harus adanya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar. Karena antara masyarakat dan pemerintah ini harus adanya kesepakatan agar tidak terjadi konflik. Dan juga dapat bermusyawarah apa yang akan dibangun untuk kedepannya. Karena di wilayah pesisir ini dapat dijadikan sebagai pariwisata yang untuk kedepannya sumber penghasilan untuk masyarakat wilayah pesisir ini sendiri. Di dalam dimensi bidang ilmu, banyak ilmu yang terkait di dalam permasalahan wilayah pesisir ini. Ya, salah satunya di bidang sains, hukum, sosial, dan lain-lain.
Di dalam dimensi ekologi itu terkait 3 ekosistem yang saling berhubungan, yaitu mangrove, lamun, dan terumbu karang. Yang dimana 3 ekosistem ini harus dijaga karena 3 ekosistem ini saling berkaitan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.